Tapi inilah sifat mulia ibu yang harus wak tanamkan terhadap semua kesalahan orang lain. Kita mulia memaafkan. Mulia sehat badan ibu. Sebelum saya tidur, semua salah manusia, salah suami, salah anak, salah tetangga, kawan di kantor, salah satu orang sudah saya maafkan. Ibu, jadi ibu lalu nak buat salah lain, nak mikir orang lain lain, maafkan salahnya. Sehingga kalau ibu nyaman, tidurnya nyenyak, besok pagi awak tak menyimpan dendam lain. Sanang jago awak, lama makan ibu pagi, cerah badannya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, para jemaah majelis taklim Masjid Darul Hikmah Pasakacia, ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada sore hari walaupun hari hujan-hujan ya ibu, kita kasadonya yang hadir alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan iman, diberikan kesempatan, diberikan kemudahan-kemudahan sehingga kita masih bisa melanjutkan acara pengajian rutin kita pada sore hari ini. Kan leh siap-siap sadonya ibu, lah ya, badan siapnya ibu. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Ibu, ibu Quran ibu? Nggak biarlah ya, dengar aja lah ibu ya. Ada ibu yang hafal ayat ke bu? Fabima rahmatim tuh. Nah, ayat ini sering dibaca. Apalagi sekarang kita sudah memasuki masa-masa peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal. Di dalam ayat ini ibu, nanti kita akan melihat sifat-sifat mulia Rasulullah yang paralu awak tiru di dalam kehidupan sehari-hari. Sifat karakter pribadi atau amalan Rasul itu penting untuk menjaga segala satunya, Pak.
menjaga persaudaraan, menjaga kedamaian sesama awak, itu penting. Jadi sedekah ibu apa adalah ibu adalah kita bagaimana melihat, ingin mencontoh sebagian dalil yang bercerita tentang mulianya akhlak Rasulullah. Ada beberapa macam ekor. Sebelum kita lanjut ibu, ayat ini asbabun nuzulnya ibu, sebab turunnya itu berkaitan dengan peristiwa perang Uhud. Ibu boleh menang perang Uhud bu? Di perang Uhud kaum muslimin menang atau kalah bu? Hah? Menang? Ada yang beda pendapat bu? Perang Badar ya menangnya bu. Perang Uhud kok awalnya menang tapi kalah sudah tuh. Karena apa? Karena ada sahabat yang tidak patuh kepada perintah Rasul, yaitu para pasukan pemanah di Bukit Uhud. Alun disuruh turun lagi ke bawah. Dia turun karena melihat harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh orang kafir Quraisy. Lah cerita sekitar ya bu ya. Nah anak semuanya, sebelum ini ayat berkaitan dengan ayat kubur. Dalam perang Uhud, nah itu perangnya bu, perang yang berikutnya setelah perang Badar ibu ya. Kalau perang Badar menang kaum muslimin. Di perang Uhud itu awalnya kita menang kaum muslimin di bawah pimpinan langsung Rasulullah. Ada pasukan pemanah di Bukit Uhud bu, yang posisinya sangat strategis itu untuk memanah pasukan kafir Quraisy. Strategis tampaknya. Nabi pernah menyampaikan tidak boleh turun dari bukit itu dalam kondisi apapun kecuali ada perintah Rasul. Kok strategi perang bu? Nah, kalau sampai amanah ke bawah itu murah, strategis, tidak boleh turun kalau kecuali diperintah Rasul turun melawan kafir. Apapun yang terjadi nanti kondisi peperang di bawah, pemanah di Bukit Uhud tidak boleh turun tuh perintahnya. Tapi musuh strateginya, karena dia tahu posisi itu hebat, dia pura-pura mundur. Pasukan kafir Quraisy mundur, keluar dari Bukit Uhud ke bawah tuh, sengaja ditinggal harta rampasan perang tuh, harta yang banyak di bawah Bukit Uhud tuh. Dia lari, seakan-akan lari balik karena kalah. Nah, melihat harta yang berserak-serak di bawah Bukit Uhud itu, sahabat lupa dengan yang diingatkan oleh Rasul. Nah, lupanya sehingga turun ke bawah. Ketika sahabat pemanah ini turun mengambil rampasan perang, rupanya pasukan musuh tadinya bakuli yang bukit tadi bu, naik balik kata dari belakang. Dia ambilnya posisi Bukit itu dengan murah dia nanti menyerang ke bawah bu, kocar kacir pasukan Islam. Bahkan Nabi pun dalam sejarahnya ibu terluka dalam perang Uhud. Banyak yang mati syahid karena perang Uhud. Nah, lalu setelah perang itu selesai, namanya Rasul sebagai panglima bu, dia wajar kalau seandainya dia memberikan tindakan marah pada pasukannya bu, ibu ya, itu dibolehkan. Tapi Allah memandu Rasul dengan sifat mulia, tidak boleh bangih. Nah, tidak boleh marah-marah, tapi tetap sabar, tetap berikan maaf, tetap berlaku lemah lembut, tetap maafkan dia, mohon ampunkan dia pada Allah, kemudian bermusyawarah dengan mereka, nanti terakhir bertawakal. Sikolah letaknya mulia Rasul ibu. Lah, kok dasarnya cerita ayat kok. Untuk memahami lebih murah ibu semuanya, wa ulang balik ayat kok deh. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dan dikarenakan rahmat dari Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Nah, harusnya Nabi marah, bangi Bapak kata bahasanya, karena kelalaian tadi pasukan pemanah itu yang tidak patuh dalam satu perang itu, Nabi harus marah. Tapi Nabi bisa menahan diri, ini berkat panduan daripada Allah dalam Al-Quran. Nabi masih bisa berlaku lemah lembut kepada para sahabatnya. Nah, jadi apa pelajaran pertama Ibu? Dalam kehidupan kita kok, dalam kondisi kita yang mungkin sangat kecewa, sangat kesal, sangat marah, Pak. Apakah kalau Ibu kepada suaminya atau kepada anak-anaknya, kalian kepada teman-temannya sangat marah, tetap harus menahan diri. Nah, Rasul diajarkan dia tetap yang pertama berlaku lemah lembut kepada seluruh sahabatnya, walaupun sahabatnya itu pada waktu perang Uhud mengecewakan Rasul. Nah, iko yang dapat ambil pertama Ibu, perilaku ikolah rahasia keberhasilan Rasulullah. Ikolah akhlak mulianya Rasul, Bu. Kalau mungkin barek, Bu, yang harus marah, yang mengecewakan, yang menyedihkan, bahkan membahayakan dirinya, Bu, itu bahaya Rasul. Bahkan Rasul terluka waktu itu, berdarah malah, Bu. Tapi Allah pandu dia berlaku lemah lembut. Ayo masuk ambil Ibu nenek, maka kepada orang lain, nah, kok ke anak, kok nenek, ke cucu ya nek, jangan cok mangi-mangi nah, lemah lembut wak ke cucu wak. Walaupun cucu itu mengesalkan, karajonya ya Ibu, anak-anak awak yang awak sakit kepala mencelaknya Ibu, tapi Allah lah mengajarkan tetap harus berlemah lembut, kasih sayang kayaknya. Lihat Bu, itu satu baru ya, lebih bisa rasanya lemah lembut Bu. Suami salah, masih bisa lemah lembut Bu. Yuk, abang perangai di rumah ya Bu, nah, maafkannya, tetap lemah lembut. Udah, jangan Laida, jangan baju dijual Laida, jangan masang BT jolai. Nah, lah malam hari pulang jamin domino aja di lapau lah, di rumah lah sama-sama. Ya Bu, iya Bu. Oh nama lemah lembut tuh tentang sapu lah Bu. Alah, itu nanti tergantung Bu. Yang jelas, iko pelajaran kawai Ibu, tetap kondisi orang ini, orang yang bisa kita paman. Kalau Rasul kepada sahabat kan dia punya kekuatan tuh, punya kekuatan kepada anak buahnya, dia panglima perang. Kalau Ibu orang tua punya kekuatan pada anak-anaknya, tetaplah berlaku lemah lembut kepada seluruh anak-anak kita. Nah, satu ya, ini masih banyak yang lain. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Sekiranya engkau bersikap keras, Ibu, kareko artinya bengis, ghalizal qalbi, hati yang kasar. Keras ini Bu, ganas lah Bu ya, ganas, temperamental, apa lah Bu, hatinya karinya. Sekiranya engkau fazon bersikap keras, ghalizal qalbi, lagi berhati kasar, kasih jelas Bu ya, tidak ada lagi kelembutan di situ. Lam faddu min haulik. Apa kata Allah? Tentu sahabatmu itu akan lari menjauh darimu. Nah, Ibu-ibu, kalau orang kasar artinya kasih Bu,
Amo bakalannya ibu, biarlah menjauh ibu ya. Inyo kasar ibu, kejam, ganas, sadis. Nah itu kawannya tuh bu. Nah, orang kalau sadisnya, nggak mau bakalannya nih ibu, nggak mau. Nenek kondo nenek lain lo sadis sama nenek konnya nek. Nah, yuk swanta di bulalang mah tuh kan nenek kan. Amanya bulalang mah tuh kawak ibu. Berarti Allah mengajarkan kalau sekiranya ke Muhammad kasar, hatimu keras, sahabatmu tuh lari. Nggak akan bisa ditunjuk Anda. Maka pasannya di sini ibu, jangan kita bersikap tabiasojo sikap yang keras. Nah, jangan kasar ke orang lain. Apalagi menghina-hina orang lain. Jangan bengis, jangan sadis. Katia salah kawan tetangganya bu, awak tutut sadonyo dihina caci maki-maki sadonyo. Kasar tu ndak boleh ya. Itu dia Nabi. Apalagi hatinya walizal qalbi, hatinya kasar. Kasih je sadanya bu, ndak ada pemaafnya segalanya bu. Pokoknya bare. Itulah, ikulah taknya di, ndak boleh awak kasar, hati awak sifat keras, bengis, sadis. Ini pesan yang kedua ibu, yang pertama tadi, selalulah awak bersikap lemah lembut kepada semua orang. Jangan ke orang lah bu, kepada binatang pun kita harus berlaku lemah lembut. Jangan sembarang tokok aja kucing ibu. Nah, itu makhluk Allah juga. Nah, ya anak, enggak kok galak ada yang nokok kucing kalian ya? Enggak boleh. Lemah lembut. Kalaupun dia mengganggu, usir aja baik-baik. Nah, kok picit telingonya baik. Nih, lah mengengok kucing kan dipicit di lantiang sekeluar kan. Itu adalah makhluk Allah yang harus kita kasih sayang. Enggak boleh bersikap kasar, keras. Kasar juga orang itu. Kasar mulutnya, kasar tangannya, kasar pelakunya bu, itu jangan sampai. Nah, itu yang dicontohkan dari Rasul. Itulah ciri-ciri keberhasilan Rasul. Hati harus juga bu lembut. Nggak boleh kasih jua hati itu doh. Beko acok penyakit hati ibu. Nah, hati itu harus ikhlas, sabar. Itu sifat-sifat hati yang harus kita miliki. Walaupun kita dihadapkan dengan persoalan kehidupan kini yang sangat banyak ya bu. Dunia kok banyak masalah ya bu. Persoalan kita ado taruh aman masalah pitih, masalah anak ya bu. Aman masalah anak, masalah udah gitu. Aman masalah udah, masalah kantua. Aman di kantor masalah tetangga sebelah ya bu. Macam-macam sadonya ada masalah. Tapi kita tetap harus tegar menjalani kehidupan ini. Tidak boleh awak lepas kontrol dalam kehidupan ini. Apalagi tasase. Nah kini orang karena masalahnya bare, mau bercerita, persoalan bertetangga, persoalan berkeluarga, persoalan hutang di sana sini, bare, panjang kepalanya, sehingga tanpa jalan, terakhir bakujunya bu, bunuh diri bu. Jangan sampai taya didawa. Kita orang beriman harus kuat. Yakinlah ibu, anak-anak semuanya. Allah memberikan beban ujian kawak kok pasti sesuai dengan kemampuan awak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ndak magih beban kawak doh kecuali sesuai kemampuan kita. Cuma karena awak ndak sabar sehingga kita lepas kontrol lah. Ya anak semuanya, ada yang sedang memasalahkan. Lagi kan? Ada tuh masalah tugas di sekolah guys, jo kawan guys, macam-macam. Kita punya masalah tapi kadang kita bisa menyelesaikan masalah kita masing-masing. Lah tiga tuh ibu, lemah lembut, ndak boleh keras kasar, ndak boleh kasar hatinya bu. Keras lagi kasar, bengis sadis. Nah tadi kalau kasar dari si karakternya bu, kata di hati. Nah tiga bu. Yang sampai fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Jadi walaupun sahabat tadi berbuat salahnya, Rasul diajarkan oleh Allah tetap menjadi orang yang
pemaaf. Enak. Kok salah kawan awak pemaaf deh. Nah, jangan dendam. Salahnya maafkan saja. Nah, kok makanya nyambiak jatah sambawa, maafkan saja. Nah, di sekolah maafkan saja. Pemaaf. Ini karakter sifat. Walaupun ini berat, Bu. Siapa yang bisa pemaaf ke, Bu? Orang yang hatinya bersih. Nah, pemaaf kok tidak semudah mengecek, Bu. Itu tidak murah, dong. Pemaaf lah orang lah. Dia hina kita, dia buat masalah dengan kita, hari-hari menzalimi kita, mengunjungi kita. Murah-murah Wak, surah maaf saja oleh Allah. Tapi inilah sifat mulia Ibu yang harus Wak tanamkan terhadap semua kesalahan orang lain. Kita mulia memaafkan. Mulia sehat badan Ibu. Ibu, maka dia jawab, Bu, sabun Ibu lalu malam hari itu, Bu, nih. Nah, sabun baca bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut tu, kecelah di mulutku sebelum saya tidur semua salah manusia, salah suami, salah anak, salah tetangga, kawan di kantor, salah satu orang sudah saya maafkan. Ibu, jadi Ibu lalu nak buat salah lain, nak mikir orang lain lain, maafkan salahnya. Sehingga lah Ibu nyaman, tidurnya nyenyak, besok pagi awak tak menyimpan dendam lain. Sanang jago awak, lama makan Ibu pagi, cerah badannya, wajahnya. Tapi kalau pas lalu banyak orang masalah itu pikiran kan, mata tak mau lalu, bisa Ibu biko sakit, bisa nanti berbagai lain penyakit. Nah, jadi pemaaf lah Ibu. Itu adalah karakter sifat yang diajarkan Rasul. Lah, sampai Ibu sudah maaf, bawa kalau ada orang salah kawak, wastaghfir lahum, mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Nah, lebih besar satu, Bu. Salahnya kawak, awak minta ampunan untuknya, ya Allah maafkanlah dosa si fulan tu yang tiap hari menyakiti awak. Bisa Bu. Ya Bu, kok barek ke Bu? Awak meminta ampun dosoinyo yang lah menzalimi awak mintakan ampunnya ke Tuhan. Bisa Nek? Oh Nek, lebih bisa. Ada orang salahkan Nek rasanya. Bu. Nah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa tetanggaku ini yang selalu berbuat jahat padaku. Berilah dia petunjuk ya Allah ke jalan yang benar. Ini makna wastaghfirlahum. Iko yang dilakukan Rasul. Ya Allah, ampunilah dosa kesalahan sahabat yang tidak patuh pada perintahku waktu perang Uhud yang menyebabkan kekalahan itu. Tapi inilah sifat mulia yang harus Pak tanamkan. Jadilah orang yang tadi pemaaf, tidak hanya pemaaf, tingkatkan lagi, mohonkan ampunan kepada Allah orang-orang yang berbuat dosa pada kita atau berbuat salah pada kita. Apalagi nanda ke Ibu, udah wa abang awak, tu mulia tu dimintakan ampunan kepada Allah dari awak terhadap adik-adik awak, kakak abang awak, mama awak, kok kemenakan awak, cucu ibu-ibu. Kalau dia salah, mulia wastaghfir lahum, mintakanlah ampunan bagi mereka kepada Allah. Nah, para tu Bu, labara Bu, lemah lembut, tidak boleh keras, tidak boleh kasar, apalagi memaafkan, memohonkan ampunan. Lalimu. Nah, dia ada 7 aja Bu. 6, wasyawirhum fil amri. Tetap ajaklah mereka bermusyawarah bayuyu, jangan ditinggalnya. Nah, jadi walaupun tadi sahabat sudah berbuat salah ya Bu, Rasul diajarkan tetap ajaknya musyawarah, rangkulnya balik, ajak bayuyu, batido-tido basawaknya. Kalau Ibu
kok anak awak yang salah, ajak nak sini nak musyawarah. Termasuk kini mungkin anak awak lah gadang ingin kuliah di ma ketujuh dinyo, anak awak lah gadang ingin mencari jodohnya, Bu. Anak ibu ingin berjodoh jo si A, ibu inginnya jo si B. Baik laki-laki ataupun padusi, Bu. Iko kalau tidak pandai-pandai menyelesainya, Bu, bisa bermasalah rumah tangga, Bu. Ibu jo anak bermasalah kalau tidak pandai-pandai. Makanya orang tua ibu dalam menentukan sikap anak tuh harus musyawarah. Ajak bayu nak amak jo ayah magian nasihatnya. Kalau iko kalaki kau suamimu nak, kau kelebihan kekurangnya. Amak pilihan je iko nak, iko kelebihan kekurangnya. Cobalah timbang-timbang dulu. Ini peran orang tua. Tidak bisa main paso-paso kini nih, Bu. Zaman Siti Nurbaya selain tidak bisa anak mual ada mak. Lari beko anak wak beko, Bu. Lah, kareh, Bu. Siko nyoba. Duduk siko nak. Ayah jamak nak mengecek. Lah. Anak kadang-kadang bakau lu kanaknya, Bu. Lah, kau kalau kau balaki, kau ada pilihan nah. Kalau nak nyanyi kau, jangan balaki lain. Nah, itulah lain ceritanya itu. Ngecek lah nak beko. Awak kau nak jiko lo ya hendak kau balaki lah. Biar awak lari dari rumahnya. Bakal Lah, itu yang banyak buat ada sebagian anaknya buat lari, nikahnya buat tangan melakukan perbuatan haram karena tadi tidak bertemu titik temu antara orang tua dengan anak, tidak ada musyawarah tadi. Maka perbanyaklah tetap bermusyawarah. Bahkan ibu, takkan ada cerita Nabi Ibrahim. Ibrahim mau menyembelih Ismail karena perintah Allah, langsung disembelih lihat Ismail itu, Bu. Tanya dulu gitu, musyawarah dulu. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Wahai anakku sayang, ayah bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara. Coba pikir anak, bagaimana pendapatmu? Nah, musyawarah tuh, Bu. Musyawarah. Pikirlah anak, pikirlah Ismail anak ayah yang sayang. Bakal sana Allah. Iko perintah Allah untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara. Coba pikirkan nak, bagaimana pendapatmu nak? Boleh ayah kerajaan atau indah? Iko perintah Allah. Tapi karena Ismail anak yang soleh, apa katanya? Qala, wahai ayah, ya abatif al ma tu'maru. Wahai ayah, kerajuanlah apa yang diperintahkan Allah itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Akan kau dapat ya aku insyaallah dalam orang-orang yang sabar menghadapi ini ujian. Ibu, jadi perlu terakhir tadi musyawarah dalam menentukan sebuah keputusan dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, termasuk nanti Ibu pada orang-orang yang tadi berbuat masalah tadi Ibu, diajarkan kita tetap wasyawirhum, bermusyawarah, ajak bayu. Tiap hari menggaduh awak, rasanya apa masalah, apa salah awak. Kok model kau baanyo, minta maaf awak. Umur lu tahu bara tinggal lete, alah tero. Nah, bahu ini kau badamai bayu wa. Nah, jangan putus satu rahim. Iko namanya musyawarah. Karajo awak ibu baru sahu. Kalau ndak mau tuh baale. Nah, awak lah usau. Tapi yang masalah kau ndak ada usau. Ndak ada ajak musyawarah. Nah, dia salah. Kita juga merasa itu tidak ada titik temu sehingga itu yang tadi Ibu putus silaturahim. Itu yang tidak diinginkan dek Rasul. Rasul tidak ingin umatnya ini putus silaturahim, apalagi sampainya meninggal. Sehingga ada hadis kalau seseorang meninggal Ibu masih putus silaturahim, maka tidak ada untuk nyusarugo. Nah, itu yang sangat takut ini, Bu. La yadkhul jannata qati'un. Tidak akan masuk sarugo
orang-orang yang masih memutus silaturahim. Baca ternyata Bu. Ada wak rajin sholat, lanek haji wak bagai. Tapi kok ada hadis yang sahih Bu, tidak akan masuk sarugo orang yang qati'un, yang memutus silaturahim, yang tidak ada upayanya untuk memperbaiki silaturahim. Nah, kok hati-hati ya Bu. Awak meninggal masih tak sangkut rupanya jo saudara awak, tidak elok hubungan. Lah setahun tidak ada bosobo, tidak saling menjanguk, rayo kerayo mode itu saja, tidak bersapuan, rugi gadang awak ibu. Takut awak Bu. Nah, maka sisa kehidupan ko saya mengimbau, mari ibu, selagi mampu kita berusaha, kita maksimal awak berusaha untuk memperbaiki seluruh silaturahim yang rasanya perlu awak perbaiki. Nah, yang terakhir. Nah, yang terakhir, kalaulah bermusyawarah ibu, nanti putusan akhir, karena biasanya kalau ada musyawarah itu ada rencana. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Kalaulah bulat tekad setelah hasil musyawarah itu, bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri, semua putusan itu ada di tangan Allah. Awak bisa berencana ibu, tapi putusan ada di tangan Allah. Ibu berencana kau dapat minantu awak sianu itulah yang lah bakar raju, yang lah punya jabatan, yang gagah, ibu, yang kayu, itu boleh aja ibu berencana, boleh kan Bu? Tapi apa yang dapat dia anak awak beko, itulah yang terbaik. Tarimulah apa yang ada itu Bu, dengan berserah diri pada Allah. Berencana awak besok nak pergi kamar ke Bukit Tinggi, lah bayu yo aja kawan-kawan, pergi majlis taklim ibu, gini kan sedang tren tuh, majlis taklim ibu ke daerah tertentu, rupanya tidak jadi doh. Berarti Allah tidak izin. Bertawakal berserah diri pada Allah. Kita hanya bisa berencana, berbuat, semua putusan ada di tangan Allah. Berserah diri awak Bu. Tidak boleh awak kalau tidak sesuai dengan kehendak awak, beko mau pe awak doh. Tidak sesuai rencana, mau pe awak, apalagi nanti memberikan umpatan kepada Allah, itu tidak baik. Lah, inilah ibu-ibu semuanya, beberapa perilaku anak-anak semuanya yang perlu awak tiru sebagai akhlak mulia dari Rasul. Dan inilah ciri-ciri rahasia Rasul itu sukses memberikan dakwah, itu berhasil merubah masyarakat Arab jahiliyah dalam waktu 23 tahun menjadi masyarakat yang mengenal Islam. Dari jahiliyah kepada masyarakat yang mengenal Islam, merubah peradaban dunia. Apa rahasianya? Di antaranya itu tadi Bu, memiliki sifat lemah lembut, tidak kasar, tidak keras, pemaaf, memintakan ampunan pada orang yang salah, kemudian bermusyawarah, yang terakhir bertawakal kepada Allah. Ikulah kajian sore ibu, mudah-mudahan bisa kita tiru, kita contoh untuk perilaku yang terbaik di dalam kehidupan wak sehari-hari. Kita berdoa ibu semuanya, anak semuanya, mudah-mudahan di sisa umur wak yang tak tahu kok, iya tak tahu umur dana, ada yang tahu baralai umur tinggal, tah sarilai tinggal na, tah 2 rilai, tah 2 tahun tak tahu ada. Karena kematian tu dekat nak. Orang yang paginya sehat, sore bisa orang bertakziah ke rumahnya ibu, itu murah. Tidak tahu kita rahasianya, kita harus siapkan diri dengan perilaku terbaik, amal-amal terbaik. Mudah-mudahan di akhir kehidupan kita ini, kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin ibu yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, ada pertanyaan ibu yang perlu kita diskusikan? Anak-anak, ada pertanyaan? Betul Bu. Kadang-kadang ibu, kita ini sulit mencari titik temu dengan orang yang sedang bermasalah dengan kita. Tapi apa sikap kita ibu? Kita sudah dipandu, kita disuruh berusaha maksimal.
Maksimal itu apa maksudnya? Yang pertama tadi berlatih memaafkan kesalahan orang lain. Dia kasar, kita tetap dilatih. Karena inilah ciri sifat mulia yang berat, bahwa menjadi orang yang sabar, menjadi pemaaf. Mungkin kita bisa menasihati dia sampai kepada dia sesuai kemampuan kita. Lah dinasihati sekali, nak juga berubah, disampaikan kalau itu memungkinkan. Tapi kalau rasa nak sanggup ibu, itu tadi kan kita dilatih dalam perbuatan kemungkaran. Orang berbuat mungkin dosa sama kita atau tidak di perbuatan maksiat, yang wak nak sanggup, kita disuruh dalam 3 bentuk itu tadi, Pak. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Termasuk yang tadi, ada orang yang kasar, sulit mencari titik temu itu, maka langkah apa, Ibu? Yang pertama, falyughayyirhu biyadihi. Silahkan dia robah atau nasihati dengan kekuatan kita kalau ada. Kalau sanggup. Kalau tidak mampu, fabilisanihi, dengan lidah tadi, Pak. Kecian, lelo, kebenaran, sampaikan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar itu kalau memungkinkan sanggup. Kalau tidak tahu, tidak bersobok jadi, Bu. Langkah terakhir, fabiqalbihi, dengan hati berdoa saja, Bu. Doakan pada Allah. Sulit mencari titik temu itu jangan dipaksa, Bu. Kalau rasa tidak sanggup, tidak usah dipaksa. Ada langkah. Nanti telah terakhir, Bu, kita minta kepada Allah yang membolak-balikkan hati. Dia masih belum berubah karena hatinya belum dibolakkan oleh Allah. Siapa yang membolak-balikkan hati, Ibu? Allah. Maka ada orang yang hari ini kasar, besok lembut. Ada orang yang berbuat maksiat, besok betul-betul tobatnya, Bu. Ada anak yang nakal, besoknya berubah drastis, Bu. Karena sudah dibolakkan hatinya oleh Allah. Apa tugas kita? Berdoa, memancing hidayah agar hatinya dibolakkan oleh Allah, dibolak-balikkan kepada jalan yang benar. Itulah doanya, ya muqallibal qulub, duhai yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, atau balikkanlah hatiku, sabit qulubana, balikkanlah hati kami, sabit qulubihi atau qalbihi, boleh. Balikkan hatinya ya Allah kepada ala dinika wa ala ta'atik. Duhai ya Allah, kembalikanlah hatinya agar dia bisa tahu jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Jadi minta ke Tuhan, kita ini memancing hidayah. Jadi kita berdoa, mudah-mudahan nanti orang yang sulit tadi ketemu titik temu dengan perdamaian yang kita itu, melalui Allah kita minta dia, kita pancing hidayah, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Kalau ada hidayah, Bu, tidak diminta ibu dituriknya begitu, Bu, sekolah Bu, dia salah batang masanya, Bu. Tapi hatinya, jadi kan hati lah, benar. Tapi kalau hatinya lu dapat lah hidayah, nah, buat saponya, Bu, melengahnya deh kok. Sama melengah kan? Buat tegur dia baik-baik, dia tetap akan begitu. Maka itulah usaha kita maksimal. Yang jelas kita ada usaha, tidak boleh putus asa, tetap sabar dalam menyampaikan kebenaran. Ibu ya, mungkin itu Ibu. Mudah-mudahan nanti sampai akhir kehidupan ini semuanya berjalan aman, damai-damai wak sadonya ya Bu. Kita membawa kedamaian sampai nanti akhir kehidupan kita. Nah, Ibu ya. Oh masih ada Bu, silakan Bu. Ya, nah, ada anak yang tidak menyapu orang tua, berarti sapintih lalu cap dia Bu anak durhaka Bu ya. Tapi di balik itu Bu, kita juga harus urai Bu masalahnya Bu ya. Nah, kenapa anak tidak menyapu orang tuanya Bu? Harus sama-sama adil menilainya. Mungkin bisa di orang tua perlu evaluasi diri. Bagi anak mungkin juga tidak boleh demikian. Karena anak punya kewajiban patuh pada orang tua punya kewajiban mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran agama, membimbing anak-anaknya. Lalu baca caranya Bu. Pertama dulu
evaluasi masing-masing dulu, Bu. Orang tua mungkin ada tak salah, ya, Bu. Evaluasi diri orang tua. Awak tidak boleh langsung menyalahkan, Bu. Bisa jadi sama-sama ada yang salah. Yang jelek kalau ada anak tidak menyapa orang tua, dia berdosa, Bu, karena dia sudah durhaka. Mungkinkah anak tidak menegur orang tua yang melahirkan dia 9 bulan dalam kandungannya, yang melahirkan, yang menyusui, tapi tiba-tiba dia lah besarnya lah gadang lah bininya, tidak nyusapu orang tuanya. Durhaka. Durhaka. Ya, bisa jadi pengaruh suaminya atau pengaruh istrinya. Maka orang tua tadi, Bu, itu tadi langkah tadi, Bu. Langkah yang pertama tadi, kalau bisa Ibu sampaikan dengan kekuatan yang ada, ngasihati anak tuh. Kalau tidak bisa, elok-elok dengan nasihat lidah tadi. Kalau tidak mungkin rasanya, minta tadi petunjuk pada Allah. Doakannya, mudah-mudahan Allah balikkannya ke jalan yang benar. Ya, Bu? Hah? Iya, jelas dia berdosa, Bu. Anak kalau durhaka dosanya gadang. Jangan kan tidak menyapa, Bu. Disuruhnya berkata ah sajanya, gadang dosanya, Bu. Mendongkol besar dosanya, Bu. Orang tua tetap berusaha, Bu. Tidak boleh putus asa, Bu. Orang tua tetap harus menasihatkan anaknya sampai tanpa batas, Bu. Ada kemungkinan bahasa, Bu, kalau mungkin dinasihati, tunjukkan. Ibu tetap harus berdoa setiap sholatnya, Bu. Ya Allah, tunjukilah anakku yang hari ini tidak lagi menyapaku, ya Allah. Berilah dia petunjuk, balikkanlah hatinya kepada jalan yang benar. Agarnya petunjuk, ya Allah. Mudah-mudahan nanti dengan Ibu sering berdoa, apalagi malam-malam hari sampai kalau ayam tua berdoa kepada Allah, Allah balikkan hatinya nanti sadarnya, dapat hidayah. Nyuturi Ibu bekom mak, nyicium tangan Ibu, dia maaf mak, salah wak salam. Tak masuk kami nantu, kok minantu, nasihati juga. Tidak bisa, doakan kepada Allah. Mungkin sudah tersalah dia caranya mendidik istrinya sehingga jauh dari orang tuanya. Tidak boleh, Bu. Minantu harus tetap bagaimana anak ini patuh pada orang tuanya walaupun sudah jadi istri kita, mengabdi berbakti pada orang tuanya tanpa batas. Juga sebaliknya tuh, Bu, istri juga kalau dia sudah bersuami, istri juga harus mempunyai peran bagaimana suami itu tetap dia berbakti pada orang tuanya walaupun lah jadi laki awak. Nah, Ibu, jadi itu cara. Iya, itu tadi, Bu. Nah, tadi peran Ibu mungkin doakan, Bu. Langkah terakhirnya, Bu, doakan. Kalau mungkin nasihati, tidak boleh putus asa sampai akhir kehidupan Ibu. Ibu, lah lame biarnya laki lainnya. Tidak boleh, Bu. Putus asa. Tidak boleh berhenti, Bu. Karena bagaimanapun dia anak kandung kita. Tidak boleh tinggalkan. Restu ibu-ibu terhadap anaknya itu menjamin, mendukung bagaimana bahagia rumah tangganya. Kalau orang tua tidak ridho, pasti Allah tidak ridho, payah kehidupannya. Nah, ridhullah fi ridhul walidain, wa suktullahi fi suktil walidain. Ridhonya Allah tuh tergantung ridho orang tua, dan murkanya Allah tuh tergantung murka orang tua. Nah, mungkin itu, Bu, untuk sebagai penambahan, Bu, ya. Oh, masih ada, Bu? Ya. Kalau yakin orang tua salah, turi anak minta maaf ke anak, Bu. Kalau yakin, boleh aja, Bu, orang tua minta maaf. Ya, Bu. Karena yakin, Bu, dia orang tua merasa bersalah, boleh aja, Bu. Tapi anak yang baik, dia tetap akan memaafkan orang tuanya, Bu. Nah, kalau rasanya mungkin orang tua salah, tidak adil, Ibu. Ini kan masalah kan pembagian harato. Kadang-kadang, Ibu mengecek kan, anak barampe harato tigo bagi ampe kok kurang pas panape anak. Nah, karena orang tua kok kita sama lah, Bu. Awak kok kadang tidak bisa berlaku adil penuh karena, Bu. Yuk. Karena anak tua ampe yang cik patuah kawa, yang cik pahlawan kawa, yang cik kurang patuhnya. Hati awak kan berbeda, Bu. Termasuk kalau ada rezeki kadang-kadang kita bedakan mereka. Maka di sekolah pada saat kadang-kadang ketika berbagi rezeki yang
babeda tadi nampak di anak yang wak lebih sayangkan itu, anak yang lain merasanya kurang disangi. Mak kibiahnya kan, ndak adilnya kan. Kalau menjadi sekat masalah. Makanya ibu-ibu, nah juga ini kajiannya, selagi anak tuh kecil, itulah orang tua diajarkan bagaimana mendidik anak ini dengan agama yang benar. Dia berlaku ikhlas ketika lebih saudaranya mendapatkan, berlaku adil, berlaku pemaaf, berlaku penyabar. Itulah nilai-nilai yang harus terus ditanamkan kepada keluarga kita. Ya Bu ya. Jadi tadi selama orang tuanya tidak memaafkan anak tidak berdosa. Samonya berperan nih Ibu. Anak kalau yang tahu amaknya lah model itu, dia juga harus mendekat. Orang tua kalau Rasulullah tahu salahnya, turi anak tuh Bu. Boleh aja Bu. Turi bayunya karena anak kita. Tetap juga lah Bu. Tidak boleh dibiarkan lama tidak tegur sapa dengan orang tua kita. Walaupun orang tua kita salah, kita harus lebih dulu memaafkan Bu. Itu anak yang soleh tuh. Nah, anak yang soleh tidak memikir memilah. Karena Ibu, bagaimanapun tidak kata balik jasa orang tua itu Bu. Malayanya dari kita Bu. Nah, bekok buka lecet tuai salah kami Bu. Ya, itu jauh lah Bu. Beta maupun diangkat orang tua naik haji tinggi-tinggi Bu. Di dukuan yang kakak manggilnya Ka'bah itu tetap belum terbayar satu rasa sakitnya ketika melahirkan. Lah, itu bagi anak ceritanya tuh. Lah kalian nak, walaupun orang tua merasanya tidak adil, lah berjasa besok, orang tua merasa bersalah, apapun orang tua itu kalian harus tetap patuh kepada orang tua. Tidak boleh ditinggalkan orang tua, apalagi lah tuanya Bu. Nah, jadi itu pendapat kita Bu ya. Jadi mudah-mudahan kita tetap berdoa bagi orang tua. Sebagai orang tua tetap juga harus ibu-ibu mendekat dengan anaknya, rangkul dia kan anak kita. Sebagai anak, bagaimanapun orang tua kita, kita wajib memaafkan kesalahannya. Nah, tidak boleh lama-lama terjadi, apalagi dengan orang tua kita yang melahirkan kita. Lah Bu, harilah sanganam lah, makin sore makin detail apa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat atas kajian kita ini. Berbanyak maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.